datang di Minangkabau, sebuah ranah di bagian barat Sumatera, dibentengi gunung yang berdiri kokoh, serta deretan bukit barisan dengan hijaunya paparan sawah dan birunya pesisir lautan. Di dalamnya hiduplah berbagai suku yang bersatu dalam adat dan budaya yang bersandi syara bersandi kita pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Sri Salsabila Sastra berasal dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NPM 2203090058. Dan Ambo Fadila Pipin Alul Eka berasal dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NPM 2203090070. Di Siko, kita akan menjalehan materi yang pertama, adat dan agama di Minangkabau. Dan yang kedua, asal mula urang Minangkabau. Dan yang ketiga, sistem kekerabatan di Minangkabau. Baik, langsung saja materi yang pertama yang akan dijalehan oleh Salsa kepada Salsa. Di Siko, Ambo menjalani materi pertama yaitu adat dan agama di Minangkabau. Adat merupakan hukum aturan sopan santun kasusilaan jeraso kacocokan dalam masyarakat. Agama merupakan sumber untuk menemukan asa hakikat tujuan hidup. Ado digunakan untuk merealisasikan diri dalam hidup je budaya. Budaya merupakan sarana untuk mendapatkan nilai hidup di dunia dalam konteks hubungan agama jo adat di Minangkabau. Tampak kedua-duanya mempunyai keterkaitan antara satu dengan lain bagi masyarakat Minangkabau. Agama merupakan suatu pegangan jo panutan untuk masyarakat di Minangkabau. Sedangkan adat penguatan sistem dan ado di dalam agama bagi sebagian gadang masyarakat Minangkabau. Dan masyarakat Minangkabau nan dianui adalah agama Islam. Indak heran kalau orang Minangkabau mempunyai slogan adat basandi syarak basandi kitabullah, yang artinya adat Minangkabau bersendikan atau berdasarkan agama Islam dan agama Islam itu sendiri dasarnya adalah Al-Quran. Selanjutnya adalah materi yang kedua. Di Siko, Ambo akan menjalehan tentang petata petisi asal mula orang Minangkabau. Kamu Jopahi sampai Barito, rancak nagari di Pulau Ameh. Gadang muka sui di dalam dado supaya daerah batambah laweh. Dititahkan manti jo dubalang barangke kabuki batu patah. Datuk suri di rajo tak namo parang kalau baparang nagari punah. Mupakatlah datuk suri di rajo kato mangguangan jo datuk para patyah. Muswa dilawan jo bicaro atah jo bareh maknyo basisya. Barundiang utusan baliak batimba dapet putusan maadu kabau. Kok manang kabau dari Jawa tunduaklah urang Minangkabau. Mojopahi kabau nyo gadang tanduak panjang runcang kaduonyo. Kabau ketek kabau orang Minang arek manyusu jo induaknyo. Sapakan kabau tak manyusuh dikabekkan cawang dimuncuangnyo. Lah tibo masuk kabau diadu, kabau nan gadang disundi-sundiknyo. Kabau nan gadang disangko indua, cawang nan runcang nan cucuk-cucuk. Parwi ta bonsai jangi la tabuak, lari kalua mati bakalua. Di Minangkabau kampung tasabui maadu kabau gadang jokete. Parwi taserak di si purui, jange disimpan di si jange. Tanduak dibau kapagaruyuang parui panjang kakoto panjang. Rang Mojopahi duduk tamanuang awaklah kalah babaliak pulang. Itulah asa namo Minangkabau manurui kaba turun tamurun. Kalau tamasuk kaba bagiau bangih nan usah nan kapanyusun. Dan yang ketiga, sistem kekerabatan di Minangkabau. Sistem kekerabatan di Minangkabau didasarkan pada prinsip matrilineal, di mana garis keturunan dihitung melalui ibu. Dalam sistem iko, harta pusako dan nama keluarga diuga wariskan kepada anak padusi.
Selanjutnya ciri-ciri matrilineal. Ciri yang pertama keturunan dari garis ibu. Yang kedua warisan suku dari suku ibu. Yang ketiga eksogami, kawin harus dengan luar suku. Yang keempat ibu pemegang kekuasaan suku. Dalam praktiknya oleh laki, tapi ibu penyimpan harta. Yang kelima perkawinan matrilokal, suami tinggal di rumah istri. Yang keenam ayah berada di luar suku istri dan anak-anaknya. Yang ketujuh harta pusaka diwariskan dari mamak kepada kemenakan. Istilah kekerabatan dalam budaya Minangkabau yang pertama adalah samandeh. Istilah itu merujuk pada hubungan kekerabatan yang lebih gadang. Biasanya mengacu pada saudara atau kekerabatan yang mempunyai hubungan darah. Yang kedua sanenek. Iko berarti saudara nenek atau kerabat yang berasal dari generasi yang lebih tua. Biasanya merujuk pada nenek atau kakek. Selanjutnya sajurai. Istilah iko mengacu pada hubungan kekerabatan yang lebih dake, seperti saudara atau sepupu yang berasal dari garis keturunan yang sama. Selanjutnya sagae. Iko merujuk pada hubungan sama orang yang lebih gadang atau lebih tua. Selanjutnya saparui. Istilah iko merujuk pada hubungan kekerabatan dengan sepupu atau kerabat yang seibu atau seayah. Yang terakhir saninya. Iko berarti saudara nenek atau kerabat yang lebih tua. Biasanya pada nenek atau kakek dari pihak ibu. Kelebihan matrilineal di Minangkabau yang pertama, padusi lebih kuat secara ekonomi karena mewarisi harta. Yang kedua, laki-laki turut bertanggung jawab melindungi kemenakan, anak dipangku kemenakan dibimbing. Yang ketiga, padusi Minang menikah dengan suku lain, anaknya akan mendapatkan dua suku. Yang keempat, kalau terjadi perceraian, anak dalam lindungan keluarga ibu. Kelemahan matrilineal di Minangkabau yang pertama, anak dari laki-laki Minang yang menikah dengan wanita luar Minang indak punya suku dan indak dapat warisan. Yang kedua, laki-laki Minang kurang suka menikah dengan wanita luar Minang. Paran padusi Minangkabau. Padusi istilah umumnya padusi Minang, yang menjadi lempape rumah nan gadang. Sumara anjong nan tinggi disebut sebagai bundo kandong. Artinya sebagai simbol kehormatan jo kebesaran. Bundo kandong indah hanya hiasan dalam bentuk fisik jo kepribadian, tapi mengarti adat, sopan santun, basa-basi jo baju nan patui. Paran laki-laki di Minangkabau. Sebagai kemenakan, sebagai mama, sebagai ayah, sebagai pangulu, sebagai ulang sumando, laki-laki menjadi pengawas, penjago dalam kaum. Sistem perkawinan di Minangkabau. Syarat pernikahan di Minangkabau. Laki-laki jo padusi Minangkabau nangka dinikahan wajib beragama Islam. Pernikahan jo menggunakan syariat Islam. Indak saudara atau sasuku, kecuali indak senagari. Saling hormat ke calon mentua. Calon marapulai punya karajo jo penghasilan. Urutan jo tahap perkawinan. Marese, maminang atau batimbang tando, mahanta siriah, babako atau babaki, malam bainai, menjapui marapulai, penyambutan di rumah anak daro, tradisi sesudah akad nikah. Sistem waris di Minangkabau. Dasar penentuan sistem pewarisan di Minangkabau adalah sistem kekerabatan matrilineal. Ahli waris ditarik dari keturunan mandeh baik laki-laki maupun padusi. Harato pusako terdiri dari pusako tinggi jo pusako rendah. Pusako tinggi harato warisan turun temurun atau warisan nenek moyang diambil jo tambilang basi. Tidak dapat dibagi, dimiliki secara kolektif, hak-hak pemakaian secara bersama-sama. Contoh pusako tinggi, rumah gadang, pandan pakuburan, sawah ladang, hutan tanah, luak tapian jodang ngau paladangan. Pagunuan dapat karano, gadi gadang tak balaki, mayat tebu jua di sawah, membangkit batang tarandam, pusako randah, hasil pencarian suami istri, pewarisan menggunakan hukum Islam.
Sampai di siko penjelasan materi dari kita berdua, yaitu tentang yang pertama ada dan agama di Minangkabau, yang kedua asal mula orang Minangkabau, dan yang ketiga sistem kekerabatan di Minangkabau. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sebelum itu kami tutup dengan pantun si cerek di atas meja, jika orang tolong tagakan. Kami ketek baru beraja, kalau salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.